Agresi militer Tiongkok di Indo-Pasifik kini seharusnya menjadi perhatian bagi siapapun yang peduli keamanan global. Pada 2024, pasukan Tiongkok telah melakukan lebih dari 3.600 penerbangan ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Itu berarti rata-rata lebih dari 10 pelanggaran per hari setiap hari, dan berdasarkan data awal tahun 2025, situasinya hanya semakin memburuk. Catatan menyebut, Tiongkok meningkatkan pelanggaran lebih dari 12 kali per hari di zona identifikasi pertahanan udara pada Januari dan Februari 2025. Tapi ini bukan hanya soal angka. Taktik zona abu-abu Tiongkok juga semakin intensif, dengan beberapa kabel bawah laut yang menghubungkan Taiwan ke dunia luar secara misterius terputus. Sejak 2023, kapal penjaga pantai Tiongkok rutin beroperasi di perairan teritorial Taiwan, melakukan apa yang oleh Beijing disebut operasi penegakan hukum. Pesan dari Beijing adalah bahwa waktu Taiwan semakin menipis, dan itulah sebabnya Taiwan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sebuah reinvensi praktis terhadap militernya dan strategi yang jelas untuk mempertahankan posisinya jika terjadi invasi. Dengan 40 miliar, jadi mari kita bahas apa sebenarnya yang dibeli dengan 40 miliar itu. Pada November 2025, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan Taiwan akan siap tempur pada 2027 didukung. 40 miliar, jumlah belum dikonfirmasi, serta komitmen menaikkan belanja pertahanan jadi 5% dari produk domestik bruto pada 2030, lebih dari 2 kali lipat pengeluaran saat ini. Ini bukan hanya soal membuang uang. Transformasi ini berpusat pada apa yang disebut oleh para ahli strategi militer sebagai strategi landak, membuat Taiwan begitu menyakitkan untuk ditelan sehingga Tiongkok pun tidak akan mencoba melakukannya. Anggaran pertahanan tambahan ini kabarnya akan digunakan selama 8 tahun dari 2026 hingga 2033 dengan fokus pada 3 bidang penting: rudal, drone, dan sistem kecerdasan buatan. Yang benar-benar mengubah permainan adalah rencana Taiwan mengintegrasikan kemampuan ini dengan kerjasama lebih besar dengan Amerika Serikat dan sistem pertahanan udara baru yang revolusioner. Salah satu inti strategi baru Taiwan kini adalah T-Dome, jaringan pertahanan udara berlapis-lapis. Ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi benar-benar nyata. Sistem ini pertama kali diperkenalkan saat pidato Hari Nasional Negara tersebut pada Oktober 2025 dan mengintegrasikan sensor canggih, pengambilan keputusan berbasis AI, serta kemampuan intersepsi yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralkan ancaman dengan kecepatan luar biasa. Mengapa kecepatan begitu penting? Menurut Su Zuyun, Direktur Strategi Pertahanan dan Sumber Daya di Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, jawabannya sederhana, yaitu karena keterbatasan waktu. Taiwan harus merespons serangan pertama, mengingat jarak yang sangat dekat antara daratan utama Tiongkok dan pulau tersebut, dengan selat Taiwan hanya selebar 80 mil. Rudal balistik dari daratan utama Tiongkok hanya memberi Taiwan waktu peringatan di bawah 10 menit. Itu waktu yang sangat singkat untuk bereaksi, menerbangkan jet tempur, memperingatkan warga sipil, dan mengaktifkan pertahanan. Namun, Tiongkok telah berkembang. Rudal-rudal baru berbasis laut yang diluncurkan dari kapal perang Tiongkok dapat mencapai Taiwan hanya dalam waktu 3 menit. Itu hampir tak cukup waktu untuk membunyikan alarm, apalagi bertahan efektif. Angkatan Laut Tiongkok kini terbesar di dunia dengan lebih dari 750 kapal perang, termasuk kapal pendukung dan bantu, memprioritaskan kapal modern multiperan seperti perusak, penjelajah, kapal induk, dan kapal serbu amfibi. Secara khusus, dirancang untuk skenario ini, Angkatan Laut PLA juga mengoperasikan 3 kapal induk yang sudah beroperasi, dengan kapal keempat sedang dalam pembangunan. T-Dome mengatasi hal ini dengan menciptakan jaringan terintegrasi yang dapat melacak, memprioritaskan, dan menghadapi berbagai ancaman secara bersamaan menggunakan kecerdasan buatan. Kombinasi sensor pendeteksi ancaman
AI yang memproses data lebih cepat dari manusia, dan sistem senjata otomatis yang menyerang target dalam detik membuat ini investasi layak. Selain itu, memperkuat T-Dome tidak hanya meningkatkan kemampuan intersepsi Taiwan, tetapi juga meningkatkan risiko bagi PLA, sehingga membuat Beijing menjadi kurang mungkin untuk melancarkan petualangan militer sejak awal. Ini pencegahan dengan kemampuan yang terbukti. Dan sementara Taiwan sedang mengembangkan sistem senjata dalam negeri yang mengesankan, peralatan militer Amerika menjadi tulang punggung kemampuan pertahanan konvensional pulau tersebut. Yang pertama adalah pesawat tempur F-16 Block 70 yang merupakan modernisasi angkatan udara paling signifikan bagi Taiwan. Tidak seperti F-16 versi lama varian 5 memakai radar APJ-83 dengan ESA array yang dipindai elektronik aktif. Radar ini dapat melacak beberapa target secara bersamaan, sambil tetap sangat sulit untuk dideteksi. Taiwan akan menerima 66 unit F-16 5 baru dengan pengiriman yang diperkirakan selesai pada tahun 2026. Selain itu, 141 unit F-tanda hubung 16 AB model lama sedang ditingkatkan ke standar 5, menciptakan kekuatan tempur defensif yang tangguh dengan 207 pesawat. Yang paling penting, radar APJ-83 memberikan kemampuan yang mendekati pesawat tempur generasi kelima, namun dengan harga generasi keempat. F-16 juga memerlukan pelatihan jauh lebih sedikit dibandingkan platform modern. Dengan wilayah udara Taiwan yang terbatas, F-16 5 ini dapat melakukan serangan mendadak menggunakan rudal jarak jauh sebelum mundur ke tempat perlindungan yang diperkuat. Pesawat tempur ini kemungkinan besar akan menjadi tulang punggung ofensif pasukan Taiwan, sementara helikopter akan berada di posisi bertahan, yaitu Attack Helicopter 64E Apache di sini memberikan dukungan udara dekat dengan persenjataan rudal Hellfire dan senapan rantai. Radar Longbow varian E mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan target di luar jangkauan visual, sangat berguna dalam cuaca Taiwan yang sering berawan. Helikopter-helikopter ini sangat penting karena meski Angkatan Udara Taiwan sedang modernisasi, mereka tetap kalah jumlah dari Tiongkok. Helikopter serang dapat bersembunyi di lembah-lembah dan area perkotaan, lalu muncul untuk menyerang target sebelum menghilang kembali. Untuk mencegah Tiongkok menyerang Taiwan dari jarak jauh, Taiwan mengandalkan 9 baterai rudal Patriot yang ditempatkan secara strategis untuk melindungi pusat-pusat populasi utama dan instalasi militer. Varian PAC-3 mengutamakan teknologi hit to kill, yaitu menabrakkan rudal langsung ke sasaran, bukan meledak di dekatnya dengan serpihan. Pendekatan kinetic kill ini sangat efektif terhadap hulu ledak rudal balistik yang mungkin bisa bertahan dari ledakan di jarak dekat. Seluruh proyek PAC-3 bernilai hampir 10 miliar dan diperkirakan selesai pada tahun 2027 dengan ratusan rudal yang kompatibel dengan Patriot Advanced Capability. 3 dikirim setiap tahunnya oleh Amerika Serikat. Sistem Patriot kemungkinan akan didukung oleh sistem rudal permukaan ke udara tingkat lanjut nasional Taiwan atau Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System yang menggabungkan teknologi radar canggih dan rudal presisi tinggi untuk menghadapi target mulai dari pesawat hingga rudal jelajah. Sistem ini juga terbukti efektif melawan target kecil seperti drone yang pasti akan jadi komponen utama konflik masa depan. Sistem ini mampu mengintegrasikan berbagai radar dan peluncur, sehingga cocok untuk pertahanan yang perlu cepat beradaptasi. Karena luas daratan Taiwan yang relatif kecil, hanya sekitar 13.976 mil persegi, hanya dibutuhkan beberapa baterai NASAMS untuk menciptakan zona perlindungan di sekitar pusat-pusat populasi terbesar. Amerika Serikat menyetujui penjualan 3 baterai ke Taiwan pada Oktober 2024, dengan baterai pertama tiba pada 2025.
High Mobility Artillery Rocket System roket artileri mobilitas tinggi, meningkatkan kemampuan serangan presisi jarak jauh. Dengan mobilitas tembak dan lupakan, setiap peluncur truk bisa menembakkan 6 roket berpemandu hingga lebih dari 50 mil. Kemudian segera berpindah lokasi sebelum tembakan balasan dari Tiongkok tiba, ketika dipersenjatai dengan rudal balistik taktis ATACMS. Jangkauan ini bertambah hingga hampir 200 mil yang cukup untuk melintasi Selat Taiwan dan menyerang area persiapan di daratan utama Tiongkok. Taiwan juga sedang membeli ratusan rudal anti kapal harpun dalam varian yang diluncurkan dari udara maupun dari darat dengan jangkauan 100 mil. Lebih dari 400 senjata anti-tank portabel Javelin yang dioperasikan oleh personel dan 1.400 rudal tube-launched, optically tracked, wire-guided yang diluncurkan melalui tabung dan dipandu secara optik menggunakan kabel. Rudal Stinger yang ditembakkan dari bahu bisa menghancurkan helikopter dengan sekali tembak, memaksa Tiongkok mengandalkan strategi jarak menengah dan jauh. Pesawat patroli P-3C memberikan pengawasan dari jauh dari pantai Taiwan, berpotensi mendeteksi armada kapal selam Tiongkok yang berjumlah sekitar 50 kapal. Fregat kelas Oliver Hazard Perry X surplus Angkatan Laut Amerika Serikat telah ditingkatkan dengan sensor dan persenjataan modern. Perangkat keras ini penting, tapi bukan seluruh ceritanya. Revolusi pemikiran di Taiwan sebenarnya muncul dari penerimaan peperangan asimetris. Konsepnya sederhana. Taiwan mempertahankan wilayahnya dengan ribuan senjata pertahanan murah namun mematikan, sehingga setiap jengkal tanah yang direbut menjadi sangat mahal. Mengapa strategi ini? Taiwan tak bisa menandingi Tiongkok dalam persenjataan atau jumlah kapal. Taiwan sebaiknya fokus pada kualitas, bukan kuantitas, meski budaya militer dan opini publik lebih memilih pesawat tempur dan kapal perang canggih. Hal ini terlihat jelas jika kita membandingkan beberapa angka saja. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok memiliki lebih dari 2 juta personel aktif, sedangkan Taiwan hanya sekitar 170.000. Angkatan Laut TPR mengoperasikan 750 kapal Taiwan, memiliki kurang dari 100 kapal dan tidak memiliki kapal induk. Tiongkok punya lebih dari 3.300 pesawat tempur, sedangkan Taiwan hanya sekitar 760. Dalam konflik yang seimbang, Taiwan akan menghadapi kekalahan dengan cepat. Jadi Taiwan mengambil pelajaran dari Ukraina dan konflik di Timur Tengah. Pengamat militer melihat drone murah Iran meneror sistem pertahanan udara mahal, dan tentara Ukraina memakai rudal portabel untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia. Mereka melihat pertahanan bergerak yang tersebar bisa membuat frustrasi dan menghalau pasukan penyerang besar. Strategi ini bergantung pada memanfaatkan ketidaksetaraan dalam ekonomi perang. Pertimbangkan perhitungan ini. Membangun kapal perusak tipe O-55 Tiongkok biayanya sekitar 1 miliar. Rudal anti kapal Hu Xiangfeng milik Taiwan yang dipasang di truk harganya sekitar 2 juta per unit. Jika Taiwan perlu menembakkan 3 rudal untuk menenggelamkan 1 kapal perusak, Taiwan menukar 6 juta dengan kerugian 1 miliar di pihak Tiongkok, yang berarti rasio pertukaran 167:1. Bahkan jika Taiwan membutuhkan 6 rudal untuk setiap kapal perusak, keuntungannya masih 27:1. Perhitungan ini berlaku di semua bidang. Rudal anti udara darat seharga ratusan ribu bisa menjatuhkan jet tempur bernilai puluhan juta. Senjata anti-tank portabel yang harganya ribuan dapat menghancurkan tank yang nilainya jutaan. Ranjau laut pintar seharga puluhan ribu dapat menenggelamkan kapal serbu amfibi yang nilainya ratusan juta. Strategi ini sengaja membalik pola pikir militer tradisional. Taiwan tidak mengejar dominasi di medan perang, melainkan fokus menyebabkan kerugian maksimal pada musuh. Hal ini membuat Tiongkok berpikir ulang seberapa mahal perang hipotetis itu, terutama mengingat kondisi ekonominya saat ini, yang akan kita bahas sedikit nanti. Namun, Taiwan juga tidak berdiam diri dalam mengembangkan sistem persenjataannya sendiri. Faktanya, Taiwan sangat produktif dalam membuat rudal hingga kualitasnya menjadi pesaing serius di kelas dunia.
Mungkin yang paling penting dari semuanya adalah keluarga rudal Hu Xiangfeng atau rudal angin pemberani. Secara khusus, Hu Xiangfeng 3 adalah rudal anti kapal supersonik yang mampu mencapai kecepatan Mach 3 dan dapat menyerang target hingga jarak 160 mil. Yang membuat senjata ini sangat tangguh adalah karena ia melaju sangat dekat dengan permukaan air, hanya beberapa meter di atas ombak. Hal ini membuatnya hampir tidak terlihat oleh radar konvensional yang biasanya diarahkan ke langit untuk mencari pesawat dan rudal balistik. Kemudian, pada pendekatan terakhir, senjata ini menembak ke atas untuk mengumpulkan momentum dan energi kinetik sebelum jatuh ke sasaran. Manuver pop-up ini meminimalkan waktu respons yang mungkin dimiliki oleh sistem pertahanan titik. Varian terbaru, yaitu rudal jelajah serangan darat Hu Xiangsheng, memperpanjang jangkauan hingga lebih dari 400 mil. Itu cukup jauh untuk menyerang jauh ke daratan utama Tiongkok, termasuk instalasi militer utama dan pusat komando. Taiwan juga tetap ambigu soal kebijakan penargetan, tanpa pernah secara eksplisit mengancam menyerang kota-kota di Tiongkok. Keberadaan mereka dan upaya Taiwan menciptakan serta memamerkan rudal baru seharusnya cukup jadi alasan Tiongkok mempertimbangkan implikasinya. Jika Tiongkok melancarkan serangan konvensional ke Taiwan, pulau itu berpotensi membalas dengan serangan ke Beijing. Lalu ada sistem pertahanan pasif yang mungkin menjadi senjata paling hemat biaya dalam persenjataan Taiwan. Ranjau laut sangat murah jika dibandingkan dengan kapal-kapal yang bisa mereka hancurkan. Sebuah ranjau bernilai puluhan ribu dolar bisa menghancurkan kapal angkut seharga puluhan hingga ratusan juta dolar. Kapal yang sama dapat mengangkut ratusan infanteri Tiongkok, menjadi salah satu keunggulan jumlah utama Tiongkok dalam invasi teoritis manapun. Geografi Selat Taiwan membuatnya sangat cocok untuk peperangan ranjau. Dengan dasar laut yang berbatu dan arus yang berubah-ubah, Taiwan dapat menempatkan ranjau yang akan sangat sulit dideteksi dan disingkirkan oleh Tiongkok. Saat operasi pembersihan ranjau oleh Tiongkok berlangsung, pertahanan Taiwan bisa menghujani kapal penyapu ranjau dengan rudal dan artileri. Namun, ranjau memiliki satu kelemahan besar. Ranjau tidak bisa membedakan antara kapal kawan dan kapal musuh. Taiwan hanya dapat menempatkan ranjau laut secara realistis jika invasi Tiongkok benar-benar terjadi. Jika tidak, ladang ranjau akan menghalangi kapal dagang menuju pelabuhan Taiwan, yang merupakan bagian besar ekonomi negara itu. Alternatifnya adalah menempatkan sebagian ranjau sambil membiarkan jalur tetap terbuka untuk perdagangan. Itu juga akan sama bermasalahnya, karena kapal utama Tiongkok yang menggunakan pelabuhan Taiwan bisa memberikan informasi lokasi jalur aman tersebut kepada PLA. Taiwan kini hanya punya 4 kapal penabur ranjau dan diperkirakan akan mendapat 10 lagi dalam beberapa tahun, kemungkinan setelah jadwal invasi Tiongkok yang dirumorkan tahun 2027. Negara itu harus menjaga minimal 5 pelabuhan utama dan beberapa pelabuhan kecil dengan kapal penabur ranjau, kapal perang, dan bahkan mungkin kapal sipil yang diambil alih menabur ranjau saat berada di bawah ancaman langsung dari kemampuan serangan jarak jauh Tiongkok, serta angkatan laut yang terus maju. Inilah sebabnya mengapa rudal jarak jauh Taiwan sangat penting. Rudal-rudal tersebut memberikan daya tawar yang cukup untuk mencegah serangan sejak awal, atau setidaknya menundanya. Cukup lama bagi Taiwan untuk membangun pertahanan yang lebih efektif dan menunggu bantuan internasional yang kemungkinan akan dipimpin oleh Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan mungkin India. Dan jika ada satu pelajaran dari perang di Ukraina yang benar-benar diperhatikan oleh Taiwan, itu adalah pentingnya peran drone dalam peperangan modern. Pada tahun 2023, Taiwan meluncurkan tim drone nasional yang mencakup drone dalam 5 kategori berbeda. Mulai dari mini drone di bawah 5 pon hingga pesawat pengintai berukuran besar. Dengan jangkauan lebih dari 100 mil target produksi, saat itu ditetapkan 15.000 drone kecil per bulan pada 2028. Negara itu mengumumkan akan membeli 50.000 drone asing pada 2025 sampai 2027. Namun,
Target awal tersebut masih di bawah produksi Ukraina saat ini, yang diperkirakan sekitar 200.000 drone per bulan. Militer Tiongkok lebih unggul dalam jumlah dan teknologi dibandingkan pasukan Rusia di Ukraina. Kenyataan ini berarti Taiwan harus mengandalkan beragam kemampuan, bukan hanya satu sistem senjata saja. Hal ini kembali ke prinsip inti dari strategi landak. Mengapa semua ini terasa mendesak? Mengapa Taiwan bergegas siap tempur pada 2027? Jawabannya ada pada penilaian intelijen dan pernyataan publik yang menunjukkan situasi makin mengkhawatirkan. Pada 2020, satu komandan Indo-Pakom Laksamana Phil Davidson dalam sidang Kongres memperingatkan Tiongkok mungkin mencoba merebut Taiwan pada 2027. Komunitas intelijen menyebut ini sebagai jendela Davidson. Direktur CIA William Burns kemudian memperjelas penilaian tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat untuk siap pada tahun 2027 guna melakukan invasi yang berhasil ke Taiwan. Burns menekankan, ini bukan berarti Xi sudah memutuskan invasi pada 2027, melainkan 2027 adalah tenggat waktu bagi PLA mengembangkan kemampuan untuk operasi tersebut. Tahun 2027 memiliki arti simbolis yang sangat besar bagi Tiongkok. Tahun itu menandai peringatan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat. Ini akan menjadi tonggak alami bagi Xi untuk menunjukkan transformasi PLA menjadi apa yang disebut Tiongkok sebagai militer modern. Bagi Xi secara pribadi, tahun 2027 merupakan Kongres Partai ke-21, di mana ia kemungkinan besar akan mengamankan masa jabatan keempatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pemimpin partai, militer, dan pemerintahan. Tak ada cara lebih efektif memperkuat kekuasaan selain reunifikasi dengan Taiwan yang belum berhasil dicapai pemimpin Tiongkok sejak 1949. Waktunya juga bertepatan dengan kalender politik Taiwan. Tahun 2027 berakhir saat pemilihan presiden di Taiwan memasuki tahap akhir menjelang pemungutan suara Januari 2028. Tekanan militer Tiongkok mungkin dirancang untuk mempengaruhi pemilu atau menciptakan kondisi bertindak apapun hasilnya. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan pada Mei 2025 di dialog Shangri-La di Singapura, Beijing secara kredibel sedang mempersiapkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Kita tahu secara publik bahwa Xi telah memerintahkan militernya untuk mampu menginvasi Taiwan pada tahun 2027. PLA sedang membangun kekuatan militer yang dibutuhkan untuk melakukannya. Presiden Taiwan Lai sangat serius menanggapi ancaman ini. Komitmennya mencapai kesiapan tempur tinggi pada 2027 adalah respons langsung terhadap penilaian intelijen ini. Namun, ada kemungkinan lain yang membuat para perencana pertahanan sulit tidur. Tiongkok mungkin bergerak lebih cepat. Beberapa analis telah menyarankan bahwa tahun 2026 bisa menjadi peluang bagi Tiongkok. Jika Beijing percaya bahwa pertahanan Taiwan masih belum lengkap, dan sebelum sebagian besar pengiriman senjata Amerika tiba, perlombaannya benar-benar melawan waktu dan rencana pertahanan Taiwan yang ambisius menghadapi hambatan besar. Politik domestik. Partai Progresif Demokratik Presiden Lai tidak memiliki mayoritas di legislatif satu kamar Taiwan. Partai oposisi utama, Kuomintang, telah menyatakan kekhawatiran yang kuat tentang usulan peningkatan anggaran pertahanan. Ketua Kuomintang Chung Lee-won memperingatkan pengeluaran militer tinggi bisa membebani keuangan Taiwan dan memicu perlombaan senjata tak berujung dengan Tiongkok. Kuomintang secara historis lebih memilih keterlibatan dengan Beijing dan mendukung penerimaan konsensus 1992. Kerangka kerja ini memungkinkan kedua pihak mengklaim hanya ada satu Tiongkok, meski menafsirkannya berbeda. Menurut Profesor Ding Shufan dari Universitas Nasional Chengchi, Lai membuat langkah politik yang diperhitungkan dengan secara terbuka, mengumumkan anggaran pertahanan sebelum melalui proses pengajuan resmi ke parlemen.
Lai telah menyampaikan posisinya dengan jelas ke Amerika Serikat. Dan sejauh bagaimana oposisi mungkin mencoba menghalangi rencana tersebut di legislatif, partai yang berkuasa secara teori dapat menyarankan bahwa tanggung jawabnya bukan pada mereka. Strategi ini memungkinkan Lai untuk menunjukkan komitmen Taiwan terhadap pertahanan diri kepada Washington, sekaligus berpotensi mengalihkan kesalahan kepada oposisi jika anggaran penuh tidak disetujui. Waktunya juga signifikan secara politik karena alasan lain. Taiwan saat ini sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif 20 pada banyak ekspor dan membahas kesepakatan yang bisa membuat Taiwan berkomitmen untuk berinvestasi lebih banyak pada kapasitas semikonduktor Amerika Serikat serta mengirimkan personel untuk melatih pekerja Amerika. Presiden Lai menegaskan kenaikan anggaran pertahanan. 40 miliar adalah rencana lama untuk mencegah agresi Tiongkok dan tak terkait pembicaraan dagang Taiwan, Amerika Serikat, namun waktunya justru menunjukkan sebaliknya. Taiwan mengirimkan pesan yang jelas kepada Washington. Kami serius soal pertahanan diri dan layak mendapat dukungan Amerika sebagai imbalan. Ini membawa kita pada mungkin hal yang paling tidak diketahui dalam seluruh persamaan Taiwan. Apa yang sebenarnya akan dilakukan Amerika Serikat jika Tiongkok menyerang? Kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan biasanya bersifat ambiguitas strategis, tidak jelas berkomitmen membela Taiwan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan itu. Ambiguitas ini dirancang untuk mencegah agresi Tiongkok sekaligus mencegah Taiwan secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan. Namun, selama kampanye pemilihan presiden 2024, Presiden Donald Trump menghindari menjawab pertanyaan tentang membela Taiwan secara langsung. Dia hanya menyatakan akan diwajibkan bernegosiasi dan mencari solusi diplomatik. Pemerintahan Trump mundur dari pembicaraan damai Rusia-Ukraina setelah sebelumnya mengklaim bisa mengakhiri perang dengan cepat. Ini menimbulkan pertanyaan di Taipei, apakah pemerintahan Trump akan langsung mendukung Taiwan saat krisis? Situasi ini semakin rumit dengan kebijakan ekonomi America First dari Trump. Taiwan adalah salah satu pengekspor semikonduktor dan produk terkait terbesar di dunia, dengan sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat sukses membangun industri semikonduktor domestik, secara teori mereka bisa mengurangi ketergantungan pada Taiwan. Sebagian besar analis yakin Amerika Serikat akan campur tangan dalam krisis Taiwan karena beberapa alasan penting. Pertama, industri semikonduktor Taiwan tidak mudah untuk digantikan. Perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, memproduksi chip paling canggih di dunia dan membangun kapasitas yang setara di Amerika Serikat akan memakan waktu 1 dekade atau lebih. Membiarkan Tiongkok merebut Taiwan akan mengubah keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan sekutu Amerika Serikat lainnya akan meragukan komitmen Amerika terhadap keamanan mereka. Seluruh jaringan aliansi Amerika Serikat di Asia bisa runtuh. Ketiga, jika Tiongkok menguasai Taiwan, itu akan menembus rantai pulau pertama, yaitu deretan pulau dari Jepang melalui Taiwan hingga Filipina. Saat ini, hal itu membatasi kekuatan Angkatan Laut Tiongkok di Laut Cina Timur dan Selatan. Jika Taiwan dikuasai Tiongkok, Angkatan Laut PLA akan mendapatkan akses langsung ke Samudra Pasifik, mengancam pangkalan militer Amerika Serikat dan jalur pelayaran komersial. Tanggapan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap pengumuman anggaran pertahanan Taiwan sangat bermakna. Juru bicara menyatakan kami mendukung upaya Taiwan memperoleh kemampuan pertahanan penting sesuai ancaman yang dihadapi. Perlu dicatat, Donald Trump pernah mengusulkan Taiwan mengalokasikan lebih dari 10% produk domestik bruto untuk belanja militer, lebih banyak dari negara manapun di dunia, kecuali Ukraina dan komitmen NATO yang meningkat. Namun, 5% saja sudah awal yang baik. Ada juga faktor lain yang bisa mencegah invasi Tiongkok. Ekonomi Tiongkok menghadapi kerentanan kritis yang bisa dimanfaatkan oleh Taiwan dan sekutunya. Selat Malaka saat ini 90% perdagangan maritim Tiongkok melewati satu titik sempit antara Malaysia dan Indonesia, termasuk sekitar 80% impor minyak Tiongkok dari Timur Tengah.
Jika Tiongkok menyerang Taiwan, Amerika Serikat dan sekutunya bisa memblokade Selat Malaka. Dalam hitungan jam, perdagangan Tiongkok yang menyumbang 37% dari produk domestik brutonya akan hilang dalam semalam. Tiongkok akan terpaksa hampir sepenuhnya bergantung pada jalur darat Rusia untuk minyak, gas, dan sumber daya penting lain. Namun, Rusia telah menyumbang 20% impor minyak Tiongkok. Meningkatkan jumlah itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi Tiongkok akan membutuhkan perluasan besar-besaran infrastruktur pipa yang saat ini belum ada. Jadi mari kita rangkum semuanya. Apakah strategi landak Taiwan benar-benar bisa mencegah atau mengalahkan invasi Tiongkok? Jawabannya mungkin saja. Transformasi Taiwan dari mencoba pertahanan simetris menjadi mengadopsi perang asimetris adalah langkah yang strategis. Rasio pertukaran ekonomi sangat menguntungkan pihak yang bertahan. Pertahanan bergerak yang tersebar sangat sulit untuk diatasi, bahkan oleh militer terkuat sekalipun, seperti yang telah ditemukan Rusia di Ukraina. Namun Taiwan masih menghadapi banyak tantangan. Produksi drone Taiwan meskipun mengalami kemajuan, masih jauh tertinggal dari apa yang dibutuhkan dalam peperangan modern. Mencapai kesiapan tempur penuh pada tahun 2027 berarti setiap penundaan pengadaan, setiap hambatan politik, setiap kemunduran teknis membuat Taiwan semakin dekat dengan kondisi tidak siap. Oposisi parlemen juga bisa memblokir atau menunda sebagian anggaran pertahanan yang dapat melemahkan seluruh strategi. Yang paling penting, strategi landak sangat bergantung pada waktu. Taiwan butuh berminggu-minggu untuk memobilisasi cadangan, menyebar pasukan, memasang ranjau, dan menyiapkan pertahanan. Jika Tiongkok berhasil melakukan serangan mendadak secara strategis, atau kepemimpinan politik Taiwan ragu-ragu untuk memerintahkan mobilisasi, seluruh strategi bisa runtuh. Pencegahan pada dasarnya menanamkan keraguan di benak lawan. Taiwan bertaruh bahwa dengan memperkuat diri dengan cukup banyak pertahanan, mereka bisa membuat Tiongkok berpikir dua kali. 2 tahun ke depan akan menunjukkan apakah taruhan itu berhasil. Terima kasih telah menonton. Untuk info terbaru soal perang dan geopolitik global, berlangganan The Military Show untuk video harian.